Halo semuanya, kali ini kita akan membahas jenis-jenis badan usaha. Badan usaha, istilah perusahaan merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam KUH Dagang, khususnya pasal 6. Namun demikian, apabila ditelusuri dalam KUH Dagang, pengertian perusahaan tidak dijelaskan secara yuridis mengenai arti dari perusahaan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Bentuk-bentuk badan usaha. Suatu perkumpulan disebut sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Dapat dibedakan lewat kriteria yang dapat dikelompokkan di bawah ini. Pertama, kekayaan yang terpisah dari kekayaan antara badan usaha dengan pemilik badan usaha. Kedua, badan usaha tersebut memiliki tujuan tertentu. Ketiga, badan usaha mempunyai kepentingan tersendiri untuk kelangsungan jalannya perusahaan. Terakhir, adanya organ yang jelas dalam badan usaha yang bersangkutan. Secara teoritis, badan usaha terbagi menjadi dua jenis, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Letak perbedaan antara kedua golongan badan usaha tersebut terletak pada tanggung jawab dari para sekutu atau orang-orang yang terlibat dalam badan usaha tersebut. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha. Sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan badan usaha. Badan usaha tidak berbadan hukum contohnya persekutuan komanditer atau CV, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Sedangkan yang berbadan hukum contohnya perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau biasa disebut dengan CV diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21 KUHD. Persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Kelebihan CV, relatif mudah mendirikannya, terdapat kemungkinan mengumpulkan modal lebih besar, memungkinkan diadakan spesialisasi dalam pengelolaan, pemilik termotivasi untuk bekerja keras. Adapun kekurangan CV, sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas atas utang-utang perusahaan. Sering terjadi perbedaan pendapat antara sekutu-sekutu. Relatif sulit untuk mengumpulkan modal. Persekutuan firma. Persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, sesuai pada pasal 16 KUHD. Pada persekutuan firma, kepribadian para sekutu sangat diutamakan, yaitu kepribadian yang bersifat kekeluargaan. Hal ini dapat dimaklumi karena sekutu dalam persekutuan firma pada umumnya adalah anggota keluarga, teman sejawat, sahabat karib yang bekerja sama mencari keuntungan bersama dengan memikul tanggung jawab secara bersama juga, atau tanggung renteng. Kelebihan dari persekutuan firma. Prosedurnya mudah, gabungan modal dari anggota sehingga perusahaan dapat memiliki modal yang besar. Keputusan pada firma didasari pertimbangan seluruh anggota. Pengelolaan perusahaan dilakukan oleh semua pemilik modal aktif. Kemampuan manajemen akan lebih efektif dan efisien karena adanya pembagian tugas. Adapun kekurangannya, utang perusahaan menjadi tanggung jawab semua anggota firma. Kerugian firma juga ditanggung bersama semua anggota. Pemisah kekayaan firma dengan kekayaan pribadi hampir tidak ada. Kelangsungannya tidak terjamin. Pembagian keuntungan yang kurang adil bisa menyebabkan perselisihan.
Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus, sebab menjalankan perusahaan. Bentuk badan usaha ini bentuknya kerja sama yang paling sederhana, karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor. Bahkan dapat diperoleh juga seorang anggota hanya menyumbang tenaga saja. Kelebihan persekutuan perdata. Modal persekutuan perdata berasal dari 2 orang atau lebih. Dapat meningkatkan kepercayaan kreditur, serta keahlian dan keterampilan pengelola usahanya akan bertambah. Adapun kekurangannya, persekutuan perdata pengelolaannya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Umur usaha kadang masih terbatas karena sering bangkrut. Lemahnya pengendalian usaha karena setiap partner bertanggung jawab pada persetujuan rekan kerja lain. Perseroan terbatas atau PT merupakan suatu perkumpulan atau badan yang terdiri dari beberapa orang pemegang saham dan memiliki modal yang terpisah dari harta kekayaan pemilik atau pendiri dengan harta perusahaan. Perseroan ini didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang perseroan terbatas, tepatnya Pasal 1 Ayat 1. Kelebihan PT. Tanggung jawab pemilik saham hanya sebatas besarnya saham yang dimiliki. Badan usaha ini merupakan berbadan hukum, sehingga jika terjadi pergantian kepemilikan, kelangsungan PT masih tetap terjamin. Kepemilikan perusahaan dapat berpindah dengan mudah, dan tambahan modal dapat dengan mudah diperoleh. Adapun kekurangannya, pendirian PT membutuhkan dana yang cukup besar. Proses pendirian PT lebih sulit dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan sangat sulit dilakukan. Apapun yang berkaitan dengan PT akan dikenakan pajak. BUMN dan BUMD. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan BUMD dimiliki oleh daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Kelebihan BUMN dan BUMD. Mudah mendapatkan modal karena merupakan perusahaan milik pemerintah. Memberikan pendapatan bagi negara karena perusahaan milik pemerintah. Memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat. Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Adapun kekurangannya, pengambilan keputusan cenderung lambat karena operasional dari BUMN atau BUMD dijalankan oleh pemerintah. Rawan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama ini dilakukan oleh kelompok politik tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab negara karena BUMN dan BUMD adalah perusahaan milik pemerintah. Yayasan. Yayasan adalah organisasi non-profit, yaitu organisasi yang berbentuk korporasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yayasan didirikan dengan tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan anggotanya. Dana operasional diperoleh dari sumbangan para donatur. Kelebihan yayasan, membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan. Kekurangannya, terbatasnya dana-dana yang diperlukan. Koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Fungsi dan peran koperasi telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4. Sedangkan prinsip koperasi dijelaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 5. Kelebihan koperasi, mengutamakan kepentingan anggota.
Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen, dasar sukarela dan terbuka, pelaksanaan demokrasi ekonomi pada masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Adapun kekurangan koperasi, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, memiliki daya saing yang lemah, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal, kurangnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi, terjadi konflik atas kepentingan. Berikut ini adalah contoh perusahaan. Perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV Canfield Group Advertising Lampung, CV Tarunajaya Mandiri, dan perusahaan Nike yang termasuk seperti firma. Sedangkan berbadan hukum ada PT Ed Software Indonesia Tbk, Perusahaan Listrik Negara BUMN, PT Bank Lampung BUMD, Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung, Yayasan Sinar Jati Lampung. Berikut materi tentang jenis badan usaha. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.